perkenalkan, saya Dikri Ahmad Fauzan. Dalam video ini saya akan membahas arbitrase secara komprehensif, mulai dari pengertian dasar hukum, tahapan arbitrase, kriteria arbiter, hingga relevansinya dalam akuntansi syariah. Video ini ditujukan khususnya untuk mahasiswa akuntansi, terutama akuntansi syariah yang ingin memahami hubungan antara kontrak, sengketa bisnis, dan laporan keuangan. Apa itu arbitrase? Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis para pihak dengan menunjuk arbiter sebagai pihak ketiganya yang netral untuk memberikan putusan. Di Indonesia sendiri, arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam perspektif syariah, arbitrase sejalan dengan prinsip musyawarah atau syuro, dan keadilan, serta islah atau perdamaian yang menjadi dasar dalam penyelesaian konflik ekonomi Islam. Lalu bagaimana dasar dan bentuk kesepakatan arbitrase? Agar sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, harus ada kesepakatan tertulis yang berupa yang pertama, klausul arbitrase, yakni klausul yang dimuat dalam akad atau kontrak bisnis sejak awal. Lalu yang kedua, ada kontak kompromis, yakni kesepakatan arbitrase yang dibuat setelah sengketa terjadi. Dalam akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, ataupun istisna, klausul arbitrase sangat penting untuk memberikan kepastian hukum. Lalu bagaimana proses arbitrase? Secara umum, proses arbitrase itu melalui beberapa tahapan, yakni yang pertama, adanya sengketa. Sengketa ini timbul dari pelaksanaan akad atau kontrak bisnis. Lalu yang kedua, adanya kesepakatan arbitrase, di mana para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Lalu yang ketiga, ada penunjukan arbiter. Arbiter atau majelis arbiter dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Lalu yang keempat, ada pemeriksaan sengketa, yakni arbiter memeriksa dokumen, bukti, dan keterangan para pihak. Lalu yang kelima, ada tahapan musyawarah dan pertimbangan, di mana arbiter menilai fakta, hukum, dan prinsip keadilan, termasuk prinsip-prinsip syariah. Lalu yang keenam, ada putusan arbitrase, di mana putusan itu dijatuhkan dan bersifat final dan mengikat. Lalu yang ketujuh, ada pendaftaran dan eksekusi. Putusan didaftarkan ke pengadilan negeri untuk pelaksanaan. Tahapan ini relatif lebih cepat dan efisien dibanding proses litigasi di pengadilan. Namun, secara biaya, arbitrase lebih mahal dibanding pengadilan secara langsung. Lalu bagaimana sih kriteria dan syarat arbiter? Nah, seorang arbiter itu harus memenuhi beberapa kriteria, di mana yang pertama, seorang arbiter itu harus cakap secara hukum, lalu yang kedua, bersikap independen dan tidak memihak, lalu yang ketiga, memiliki keahlian di bidang sengketa, keuangan, bisnis, konstruksi, dan juga yang lain-lain, lalu yang keempat, berintegritas dan berpengalaman, lalu yang kelima, memahami hukum atau prinsip syariah untuk sengketa syariah. Dalam arbitrase syariah, arbiter itu wajib memahami akad-akad syariah dan fatwa dari DSN MUI. Lalu bagaimana arbitrase syariah di Indonesia? Nah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui yang pertama, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas MUI. Lalu yang kedua, ada lembaga arbitrase lain yang disepakati oleh para pihak. Nah, Basarnas ini menyelesaikan sengketa berdasarkan yang pertama, Basarnas menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip syariah Islam, lalu yang kedua berdasarkan fatwa DSN MUI, lalu yang ketiga berdasarkan akad dan perjanjian syariah yang berlaku. Lalu bagaimana kaitan arbitrase dengan akuntansi syariah? Bagi mahasiswa dan praktisi akuntansi syariah, arbitrase itu berkaitan erat dengan yang pertama, penyusunan akad dan kontrak syariah, lalu yang kedua, pencatatan transaksi berbasis akad, lalu yang ketiga, pengakuan dan pengukuran risiko hukum, lalu yang keempat, penyajian kewajiban kontingensi dalam laporan keuangan, lalu yang kelima adalah kepatuhan syariah. Akuntansi syariah tidak hanya mencatat transaksi, tapi juga memahami konsekuensi hukum dan syariah dari setiap akadnya. Dapat disimpulkan bahwasannya memahami arbitrase, tahapan, kriteria arbiter merupakan kompetensi penting bagi anak akuntansi syariah agar mampu berperan profesional di dunia keuangan syariah yang kompleks dan penuh resiko kontekstual. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan data dari materi yang telah saya sampaikan.